telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi pertanyaan saya cuma sederhana, Pak Jokowi masih mau terus sampai selesai nggak? Kan ketahuan kagak bisa ngapa-ngapain. Lu ngurusin kebutuhan pokok aja kagak bisa gitu loh. Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Minyak goreng bisa digunakan sebagai kampanye, minyak goreng bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran masyarakat, menimbulkan kekecewaan, bahkan bisa untuk menjatuhkan suatu pemerintahan. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit kembali. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah akan menjaga pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Presiden menegaskan bahwa pemerintah yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 mendatang. Yang ada lebih ruwet lagi. Begitu ruwet, istilahnya kalau kita bisa bikin susah, ngapain bikin gampang gitu. Kenapa Jokowi harus menstop ekspor sawit? Bukankah itu kebijakan yang ekstrim? Tapi begitulah Jokowi. Cara dia melawan mafia sawit besar ini adalah dengan mengunci di kebijakannya. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Kalau nanti kejadian sesuatu jangan nyesel gitu aja. Padahal diperlukan orang yang ngerti masalah. Sering dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan seluruh manusia karena memang kebutuhan itu tidak terbatas. Itu adalah pelajaran pertama dari ilmu ekonomi. Sedangkan pelajaran pertama dari ilmu politik adalah mengabaikan semua itu. Sehingga semua peristiwa kelangkaan ini dilihat dari kacamata politik dan kemudian bagaimana politik bisa digunakan untuk merebut kekuasaan. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Ini waktu saya jadi Menko Gus Dur, saya kan nggak mau import, kasih petani nguntung gitu loh. Padahal kita hidup dalam abad kelangkaan buatan hari ini, yaitu kelangkaan yang dipelihara oleh kebodohan dan juga oleh ketakutan. Walaupun sebagian itu adalah kelangkaan sungguhan. Disinilah penting sekali kita memahami konsep tentang scarcity, kelangkaan, dan hukum tentang komoditi yang disebut dengan the law of one price. Saya kira apa namanya nih? Rizal Ramli udah pingsan. Bang Luhut bilang, ini bos saya Dr. Rizal Ramli, Menko, dia itu sipil, tapi kelakuannya kayak Jenderal Bintang 5. Memang lu siapa? Mau jadi wakil presiden nggak bisa, apalagi jadi presiden. Jadi kau jangan mimpi. Kita bisa menyaksikan sebetulnya apa yang sudah kita duga akan terjadi, yaitu dalam peristiwa ekonomi the law of one price. Walaupun kita telah menetapkan hukum yang disebut sebagai domestic market obligation dari 20% dinaikkan lagi menjadi 30%. Ya kita tetapkan ini 20-30% harus di dalam negeri karena kita adalah negara pemasok minyak yang besar di dunia. Tetapi hukum yang terjadi adalah the law of one price. Ditambah dari domestic market obligation, Indonesia menerapkan disebut domestic price obligation. Harga domestik ini harus murah Rp14.000. Tetapi di luar negeri harga ada yang berani membeli sampai Rp80.000 dan di atas Rp100.000. Kalau sudah begitu, harga mana yang akan dicari? Terjadilah peristiwa di dalam the law of one price ini yang disebut sebagai arbitrage, yaitu pedagang akan mengambil kesempatan. Dia akan mengirim barang ini ke negara yang bersedia membayar lebih mahal. Seperti itu yang terjadi. Jadi the law of one price tidak memungkinkan terjadinya harga 2 atau 3 macam. Harga akan bergeser menuju kepada mereka yang bersedia membayar lebih mahal. Sementara konsumen selalu mencari low price, harga yang lebih murah untuk produk yang identik, produk yang kurang lebihnya sama. Ya, fungsinya sama, yaitu untuk menggoreng atau untuk memasak.
Nah, dalam peristiwa seperti itulah kemudian minyak goreng ini akan berpindah menuju negara kaya, negara-negara yang memiliki daya beli yang lebih kuat daripada kita. Dan kemudian kita menyaksikan berlomba-lombalah para pengusaha mendekati aparat, ya mungkin salah satunya adalah Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan izin agar bisa mengekspor barangnya. Dalam beberapa hal mereka tidak mendapatkan izin, tapi mereka lakukan sendiri, yaitu smuggling, penyelundupan ke negara lain. Setelah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak bertanggung jawab, nggak sanggup lah. Kok gitu mau nambah jabatan? Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri dengan kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Oke, silakan. Saya mau jawab. Saya teruskan dulu. Baik. Ya, Saya mau kemudian jawab. apa Kita yang beri kesempatan disampaikan dulu. oleh Tuduh sembarangan, Saya tidak nuduh. Rekayasa adu domba. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Itu tuduhan dan fitnah, menggiring opini dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Nah, ini tidak boleh. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia? Tidak. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Ini nggak usah bangga kau. Siapa kau? Ini ada ngaca ya. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Tujuan kita, kalau Mas Rizal nih pasti betul-betul buat rakyat. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit kembali. Yakin kalau presiden diganti sama lu bisa lebih baik? Ya tunggu aja waktunya. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Marah nih, masih dendam. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Waktu saya Menko-nya Jokowi, nggak bisa dipercaya tuh Jokowi. Dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Nah, Jokowi ternyata begini, makin kesini untuk memiskinkan rakyat secara struktural. Mau saya tapok karena di mana? Saya ini 4 tahun di sini sabar. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ya, saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir, ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Misalnya itu, mau bangun ibu kota abal-abal, nggak ada kebutuhannya, duit kagak punya, buntutnya itu cuman bakal jadi ibu kota Beijing jilid 2 doang, penghuninya Cina-Cina dari Tiongkok. Loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol, yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri.
Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Di mana ceritanya? Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini.